Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana caranya membuat cover letter atau biasa kita sebut dengan application letter atau dalam bahasa Indonesia kita bisa sebut dengan surat lamaran. Jadi, jangan lupa konteks ini adalah konteks bahasa Inggris, jadi kita harus bisa memposisikan kita sebagai orang yang akan melamar di perusahaan yang notabene pembacanya adalah orang asing atau orang yang berbicara dalam bahasa Inggris. Oke, langsung aja. Oke, di sini saya punya cover letter yang saya buat sendiri ya. Baik. Dalam cover letter ini, formatnya sudah barang tentu disesuaikan dengan kebutuhan dalam bahasa Inggris. So, isinya atau kontennya adalah bahasa Inggris. Termasuk ornamen-ornamennya juga langsung disesuaikan dengan bahasa Inggris. Style yang saya gunakan adalah, ayo, style apa ini? Bisa kalian tebak sendiri. Oke, di awal-awal surat, di bagian header-nya, saya mencantumkan nama dan gelar saya, lalu ada alamat email saya, setelah itu ada kontak number saya, yang khususnya ini secara pribadi ke saya ya. Jadi sediakan kontak yang bisa diraih atau di-reach oleh employer atau calon bos Anda nanti. Oke, di sini saya melamar sebagai Human Resources Division, mohon maaf, sebagai Customer Relation Assistant di Divisi Human Resources Division of DBL Surabaya. Saya melamar tanggal sekian, jadi langsung disebutkan tempat, bulan, tanggal, serta tahun. Setelah itu langsung ke pokok permasalahannya, ke siapa surat ini ditujukan, langsung saya tulis dengan Dear Head of Human Resources Division of DBL Indonesia, of course. Di paragraf pertama, I'm applying for a position of Customer Relation Assistant, atau di sini bisa disebut dengan humas ya, hubungan masyarakat. Kenapa? Sepertinya ini tuh sangat straightforward, tapi di paragraf pertama memang seharusnya Anda menjelaskan tentang posisi apa yang Anda lamar dalam surat lamaran ini. Selanjutnya, yang kedua, saya menjelaskan kualifikasi saya. Saya lulus dari mana, lalu konsentrasi apa, dari universitas apa, lalu kondisi Anda sekarang bagaimana, kondisi kesehatan ya, lalu Anda tuh tipe orang seperti apa, lalu kelebihan yang Anda miliki. Intinya adalah di paragraf kedua ini, kelebihan Anda yang match untuk pekerjaan ini harus disebutkan. Jadi secara soft skill dan hard skill Anda itu match atau tidak dalam untuk menjadi seorang customer relation assistant ya. Selanjutnya di paragraf ketiga, Anda menutup surat ini dengan harapan ya, dengan harapan bahwa Anda bisa menjadi staf yang Anda tuju tadi dengan keterangan biografi, training and experience, serta Anda juga mencantumkan kalimat bahwa Anda bisa ditelepon sesuai dengan nomor yang Anda cantumkan di atas. Setelah itu, your consideration is greatly appreciated. Jadi Anda mengharapkan pemikiran dari employer untuk merekrut Anda. Begitu ya. Lalu sincerely Kurniawati. Kita kembali ke PowerPoint. Apa sih cover letter itu? Itu tadi contohnya ya. Sekarang kita ke kontennya nih. What is cover letter? Cover letter is your formal introduction. So it would be your introduction in a very formal way. Ya, itu adalah perkenalan Anda dalam cara yang sangat formal. Oke. A must with your resume. Ya.
Jadi cover letter itu dilengkapi dengan kurikulum vitae Anda. The first read, it can make or break your entry. Jadi di paragraf pertama, di kalimat pertama tadi, saya sebutkan I'm applying for posisi apa. Jadi itu adalah jalan pembuka bagi Anda. Kalau Anda berbelit-belit, mungkin orang akan malas untuk baca. Tapi kalau untuk penulisan straightforward, oke, dia sedang membutuhkan pekerjaan di bidang ini dan dia siap untuk posisi ini. So, the first read atau the first line, the first sentence would be your entry or your exit. Ya, mungkin seperti itu. Jadi, penentu sekali kalimat pertama itu. Oke. Selanjutnya, point generating interest. Apa sih yang dimaksud dengan generating interest? Jadi, Anda punya goal adalah untuk mendapatkan interview dan panggilan, ya. Setelah melamar, tentu saja Anda ingin sekali mengobrol dengan employer untuk menjelaskan kualifikasi Anda dan bagaimana Anda bekerja dengan cara talking atau interviewing, ya. Dengan itu, Anda harus mencantumkan di paragraf kedua bahwa Anda adalah orang yang sangat menyenangkan, orang yang sangat capable, didukung dengan kualifikasi Anda, didukung dengan hard skill dan soft skill Anda, didukung dengan bagaimana caranya Anda bekerja, tipe seperti apa sih Anda ini, itu harus dijelaskan dengan secara brief and interesting, dengan lugas, singkat, dan menyenangkan. Should not be a carbon copy of your resume. Jadi, jangan sampai Anda memberikan fotokopian dari resume Anda atau cover letter Anda. Itu kesalahan terbesar, ya. Selanjutnya, poin ketiga, should highlight what you'll bring to the job. Jadi, Anda memiliki visi, at least kalau Anda fresh graduate, Anda itu punya kemampuan yang cukup untuk bisa menjadi seorang staff, ya, yang Anda lamar tadi. Jadi meskipun Anda fresh graduate, pede-pede saja, percaya diri saja bahwa dengan kemampuan Anda bisa menjadi staff yang Anda lamar. Should be job specific. Jadi Anda menyebutkan job apa yang Anda lamar di awal-awal, ya, yang spesifik. Oke. Kalau administrasi apa? Finance administration, sales administration kah? Atau secretary kah? Atau personal assistant kah? Jadi langsung disebutkan saja. Jika Anda memiliki informasi di online job database gitu, Anda punya informasi, langsung aja tembak sesuai dengan posisi yang dicantumkan dalam database itu. Oke, jangan kemana-mana. Oke, cover letter guidelines. Kita punya guidelines dalam menulis cover letter. Yang pertama adalah 1 space dan 2 spaces between paragraph. Jadi paragraf 1 dan paragraf 2 ada 2 atau ada 1 enter, gitu ya. Use a business letter format. Bisa Verdana, bisa Tahoma, bisa Arial, bisa Time New Roman yang paling umum. Keep your paragraph brief and relevant. Jadi tolong buat paragraf sesingkat mungkin dan relevan mungkin. Jangan berlarut-larut. 1 kalimat minimal ada subject dan verb, itu minimal. Selanjutnya diikuti oleh object dan complement. Tailor your letter to the position and company. You are selling yourself, so show how your qualification match the job duties and company goals. Jadi, Anda harus membuktikan dengan tulisan Anda bahwa Anda sedang menjual diri Anda dalam arti yang positif, bahwa kualifikasi Anda cocok dengan pekerjaan dan tugas-tugas dan tujuan dari perusahaan, gitu ya. Kalau Anda melamar sebagai customer relation assistant atau seorang humas, maka kualifikasi seperti apa yang harus Anda tunjukkan dalam tulisan Anda, bahwa Anda adalah orang yang pandai mood maker, Anda adalah orang yang bisa menyesuaikan dengan keadaan, Anda bisa berbicara dengan baik, menguasai bahasa asing, intrapersonal dengan baik, friendly, warm, dan hangat, dan lain sebagainya. Yang terakhir,
Proofread your letter carefully and ask one or two other to proofread it as well. Jadi, Anda harus membaca lagi surat Anda, saling mengoreksi satu sama lain dengan teman misalnya. Misspelling and grammatical errors communicate that you are a poor writer and or are careless. Don't let this happen to you. Kalau Anda adalah seorang penulis yang kurang mahir, maka jangan biarkan ini terjadi pada surat Anda. Anda bisa menggunakan website yang bisa mengecek grammar Anda. Sekarang sudah banyak ya, ada Grammarly dan lain sebagainya. Selanjutnya kita ke introduction, mulailah dengan menjelaskan posisi yang Anda lamar seperti yang saya lakukan tadi, menjelaskan dari mana asal informasi kalau perlu tapi saya tidak menggunakannya. Secara singkat, menjelaskan skill dan pengalaman yang cocok dengan posisi yang dilamar. Jadi kalau saya sih langsung aja, I'm applying the position of bla bla bla. Contohnya, ini contoh yang panjang ya. Kalau saya tadi contoh yang pendek saja. As an information technology professional with high-level management experience in the IT industry, I learned that the best way to achieve success was to motivate the resources I had with well-defined objectives and empowerment. Jadi, ini menurut saya kepanjangan, tapi ini bisa digunakan. I'm very interested in the entry-level position that is available at ABC Investment Partners. Jadi ini bisa digunakan sebetulnya. I'm writing to express my strong interest in the internal marketing. Jadi saya menulis surat ini untuk menyatakan bahwa saya ada keinginan tinggi, keinginan kuat untuk bergabung di perusahaan ini, bla bla bla. Oke. Bisa kalian baca sendiri ya. Oke. Ini juga contohnya. I'm excited to read about the administrative assistant job opening at XYZ company. I have several years of administrative experience in a variety of fields including insurance and finance. Jadi Anda menulis Anda ingin melamar apa dan Anda punya pengalaman apa. Di paragraf pertama. Selanjutnya, di middle paragraph atau paragraf kedua, tulis tentang how your experience and education match what the employer is looking for. Jadi, tunjukkan bahwa pengalaman dan pendidikan Anda itu cocok dengan posisi yang Anda lamar. Example. My organizational communication major has given me 4 years of public speaking experience and an extensive background in professional writing. Jadi, kalau Anda melamar sebagai copywriter, ini cocok ya. Cocok di example yang pertama. Competing on my college basketball team for 3 years strengthened my teamwork skill and provided to opportunity to build strong relationship with my peers. Jadi ini bisa menjadi manajer tim basket bisa sebagai salah satu dari tim bola basket juga bisa. Ya. Example yang kedua. Cover letter middle paragraph ini future success. So do not be modest about yours. Using numbers as an example demonstrate achievement. Kalau di poin pertama future success artinya adalah so do not be modest about yours. Modest artinya itu rendah hati. Dalam artian yang positif ya, bukan kalian harus sombong, tapi tunjukkan apa kemampuan Anda. Ya. Using numbers as in the example demonstrate achievement. Jadi kalau Anda punya pencapaian, berikan poin-poin apa pencapaian Anda tahun berapa dan prestasi Anda tuh dikasih poin gitu loh maksudnya. Nomor 3, show how your experience and achievement match the position requirement or company goals. Jadi selain memberikan poin-poin, Anda juga harus bisa menghubungkan kalau achievement Anda itu cocok dengan pekerjaan yang sedang Anda lamar sekarang. Ini contohnya bisa Anda baca. Ini experience ya. Kalau misalnya kepanjangan bisa di poin-poin. Oke, ini is just the example. Cover letter, the final paragraph. Your closing paragraph or sentence should encourage action over one of two choices of contact. Jadi, penutupnya harus berisi tentang tindakan. Tawarkan 1 atau 2 pilihan kontak. Ya. Anda bisa mencantumkan email atau nomor tadi yang sudah saya lakukan di atas.
Either you can call me or let me know, itu bisa digunakan. Ya, you can call me on nomor di atas yang sudah saya attach. Let me know if my qualification is fulfill your need gitu ya. Itu bisa. Atau let me know by my email or my phone number above gitu. Nah, ini juga bisa digunakan. I would appreciate the opportunity to meet and further discuss my qualification and your new graduate registered nurse program. Please contact me at blah 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 or blah 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 yahoo.com. I look forward to hearing from you. Thank you for your time and consideration. Saya sangat menghargai kesempatan untuk bertemu dan diskusi lebih lanjut tentang kualifikasi, tentang program penerimaan perawat fresh graduate ya, new graduate, lulusan baru gitu. Please contact me, tolong hubungi saya di nomor itu dan di email itu. Saya menunggu kabar dari Anda. Terima kasih atas waktu dan consideration itu apa? Pertimbangan Anda. Oke. Itu untuk paragraf ketiga. Sekarang saya mau ke resume versus cover letter. Resume itu adalah matter of fact document. Jadi dia adalah matter of fact itu maksudnya itu tentang Anda, kenyataan Anda. Siapa sih Anda, dan itu bisa berisi dengan biodata, pendidikan, dan lain sebagainya. Kita akan bahas itu di next meeting ya, di next video. Misal skill, experience, education, include scope, size, and achievement. Jadi itu berisi tentang diri Anda, mulai dari perkenalan, identitas, dan pencapaian. Sedangkan cover letter adalah Anda memberitahu bahwa Anda berminat dengan pekerjaan atau dengan aplikasi yang sedang dibuka. Bagaimana Anda antusias dan passionate serta persuasif memberitahukan pada employer atau calon bos Anda bahwa Anda adalah orang yang capable enough to fulfill the qualification. How your skill meet the position needs, ini menjelaskan bagaimana kemampuan Anda bertemu atau bisa cocok dengan kebutuhan perusahaan. And how and why you can help. Jadi dengan kemampuan Anda, apa yang bisa Anda lakukan di perusahaan tersebut. Begitu ya. Ini saya berikan lagi. Oh, sorry, nggak bisa dibuka. Tapi yang penting di atas saya sudah cantumkan. So, this will be the end of our video. Mari berikan komentar jika ada pertanyaan. Sekian dulu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.